Perkenalkan, nama saya Ali Syarif Hidayatullah, NIM JE 118026 dari program studi pendidikan teknik mesin Universitas Palangkaraya. Ya, di sini saya membuat tutorial dari pembelajaran teknologi sepeda motor yang mengenai tentang sistem kerja CVT di motor matic. Ya, saya akan menjelaskannya. Sepeda motor matic berbeda sistem kerjanya dengan motor manual. Pada motor matic terdapat CVT yang menjadi penggerak roda motor tersebut. Dalam sistem tersebut, motor dapat melakukan perpindahan kecepatan secara full otomatis sesuai dengan putaran mesin. Di dalam CVT terdapat dua buah puli depan dan belakang yang dihubungkan dengan sebuah fan belt. Pada puli depan berhubungan dengan truk as atau poros engkol, sedangkan puli belakang berhubungan dengan final gear yang berlangsung ke roda belakang. Kedua puli tersebut dapat melebar dan mengecil sehingga akan mendesak sabuk ke arah luar. Sabuk yaitu fan belt. Adapun melebar dan mengecilnya puli belakang tergantung tarikan dari puli depan. Cara kerja pada sistem CVT ini, bila mesin berputar pada putaran rendah, daya putaran dari poros engkol diteruskan ke puli depan menuju fan belt, menuju puli belakang, dan kopling sentrifugal. Apabila tenaga putaran belum mencukupi, kopling sentrifugal tidak akan mengembang, dikarenakan gaya tarik pada kopling masih lebih kuat dari gaya sentrifugal, sehingga kopling sentrifugal tidak menyentuh rumah kopling, mengakibatkan roda belakang juga tidak berputar. Pada saat putaran mesin bertambah, maka gaya sentrifugal akan bertambah dibandingkan dengan tarikan per, yang sehingga mengakibatkan sepatu kopling mulai menyentuh rumah kopling dan mulai terjadi tenaga gesek. Pada kondisi ini, fan belt di bagian puli depan pada posisi diameter dalam kecil, dan di bagian puli belakang pada posisi luar diameternya itu lebih besar, sehingga menghasilkan putaran atau torsi yang besar menyebabkan roda belakang mudah berputar. Putaran menengah, pada saat putaran bertambah, pemberat pada puli depan mulai bergerak keluar karena gaya sentrifugal dan menekan primary cylinder shear atau yang disebut piringan puli yang dapat bergeser ke arah ticket shaft, piringan puli yang diam, dan menekan fan belt ke lingkaran luar dari puli primary sehingga menjadi diameter puli primary, dan menarik puli secondary ke diameter yang lebih kecil. Pada putaran tinggi, jika putaran mesin lebih tinggi lagi dibandingkan putaran menengah, maka gaya keluar pusat dari pemberat semakin bertambah, sehingga semakin menekan fan belt ke bagian sisi luar dari puli primary. Diameter akan membesar dan diameter puli secondary
akan semakin kecil. Yang selanjutnya akan menghasilkan perbandingan putaran yang semakin tinggi. Jika piringan puli sekunderi semakin melebar, maka diameter Van Belle pada puli semakin kecil, sehingga menghasilkan perbandingan putaran yang semakin meningkat. Efek persivity keras. Persivity sendiri berfungsi untuk menekan plat bagian dalam supaya secondary sliding shaft merapat, dan posisi CVT belt ada pada bagian saat motor idle, sehingga ketika motor mendapat putaran tenaga dari puli, CVT belt pada bagian sliding shaft akan turun posisinya ke bawah untuk menghasilkan putaran top speed. Persivity racing yang di pasaran tersedia dalam berbagai ukuran didasarkan atas tingkat kekerasan per, di mana pada umumnya di bagian kedalaman 1000 rpm, 1500 rpm dan juga 2000 rpm. Pada CVT yang terlalu keras dapat membuat driver belt jauh lebih cepat atau aus karena belt tidak mampu menekan dan membuka driven pulley. Belt semakin lama akan terkikis karena panas dan gerakan putaran pada driver pulley dan bisa membuat tarikan jadi berat dan atau ngempos. Tiap ukuran persivity dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang berbeda-beda. Misalnya 1000 rpm itu untuk kebutuhan harian dengan peningkatan umum, seperti kita beraktivitas sehari-hari menggunakan motor metik itu, nah itu menggunakan yang 1000 rpm. Lalu yang 1500 rpm itu dipergunakan untuk keperluan bore up harian dengan peningkatan yang signifikan. Ya buat setting motor, buat balapan yang kecil-kecilan. Nah itu menggunakan 1500 rpm. Apabila menggunakan 2000 rpm dikhususkan untuk keperluan bore up ekstrim. Hitungannya kayak kita naik trail, motor trail. Itu hitungannya kan membutuhkan kerjanya di bagian CVT itu lebih cepat di situ. Dan untuk motor drag, motor balap, pokoknya yang hitungannya dalam konteks balapan yang resmi lah, jangan balapan liar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, ya pasti banyak kurangnya. Dimohon untuk para komentar untuk memberikan saran yang terbaik untuk saya agar saya bisa mempelajari lebih dalam lagi sistem kerja CVT di motor metik. Mungkin itu saja yang saya pahami dalam CVT ini. Sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.